Baik, kita masuk di topik berikutnya ya. Jadi sebelumnya kita melihat bagaimana perubahan iklim ini dihadapi oleh manusia-manusia lampau ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat ya bagaimana perubahan iklim itu dipelajari dan bagaimana seharusnya nanti kita akan bersikap untuk beradaptasi. Mohon diingat ya, seperti pada perkenalan sebelumnya bahwa manusia ini adalah spesies yang diturunkan khusus pada saat iklim bumi ini sangat fluktuatif ya. Jadi manusia harus muncul sebagai pemenang di dalam perubahan iklim ini. Nah, bagaimana para ahli mempelajari perubahan iklim itu dengan banyak cara atau proksi ya pendekatan. Salah satunya adalah dengan mempelajari morfologi pesisir. Nah, kita sudah mempelajarinya di pertemuan pertama ya, bahwa bagaimana di Laut Mediterania itu dipelajari morfologi pesisir, kemudian ditentukan umurnya ya, karena morfologi tersebut biasanya menjadi indikasi posisi muka laut pada saat tertentu ya tersebut. Nah, contohnya ini dilakukan oleh Chia Hongjin. Ini adalah salah satu geolog, beliau sudah almarhum, yang besar dan berkarir di Malaysia ya. Beliau melakukan penelitian di Semenanjung Malaysia di bagian dari paparan Sunda yang stabil ya, di mana beliau melihat nodes atau tekuk-tekuk erosi gelombang ya di situ. Dan kalau di sana ada kerang yang menempel ya, itu kemudian ditentukan atau didating umurnya ya di situ. Sehingga kemudian ini contohnya ya, misalkan di Teluk Panga ya di sini, di mana di sini ada dua tekuk di atas tekuk yang saat ini ya. Ini permukaan nodes saat ini tekuknya nodes yang saat ini ya. Nah, di atasnya ada tekuk lagi yang setelah diambil umur dari kerang yang ada itu 4.000 tahun yang lalu ya. Kemudian di atas lagi ini ada nodes lagi, tekuk lagi, dan itu ada kerang-kerang, dan ditentukan umurnya adalah 5.500-an. Jadi ini menunjukkan muka laut semakin lama semakin turun ya di sini. Jadi pada 5.000 tahun yang lalu ketinggiannya 2 meter lebih tinggi dari saat ini. Nah, sehingga dengan data-data di seluruh semenanjung Malaysia, Pak Chia itu kemudian bisa merekonstruksi posisi permukaan laut ya di situ. Jadi paling tinggi itu di 5.000 tahun yang lalu disebut sebagai klimat optimum ya untuk Holosen di sini. Nah, pendekatannya adalah ya perubahan muka laut ini merupakan efek dari glasiasi. Jadi kalau muka laut tinggi itu glacier itu banyak yang meleleh ya, sehingga volume air laut menjadi meningkat. Jadi kemudian dilakukan pendekatan bahwa kalau air laut meningkat itu tandanya iklim sedang hangat, sedang panas ya. Sementara kalau menurun begitu ya di sini dingin, muka laut menjadi turun, itu berarti sebagian besar volume air laut itu disimpan sebagai glacier di kutub bumi ya, di situ di kutub utara, kutub selatan, sehingga akibatnya permukaan laut turun, sehingga kondisi bumi saat itu sedang dingin. Nah, itu dilakukan pendekatan ya di situ. Nah, kita mempelajari bahwa perubahan iklim itu sangat bervariasi sesuai skala yang ada. Nah, ini misalkan dari yang paling bawah ya ini. Jadi kalau kita lihat di dalam 800.000 tahun terakhir ya di sini. Jadi ada beberapa peak musim hangat, kemudian ada beberapa musim dingin. Nah, ini yang seolah cuman 120 tahun terakhir ini, 130 tahun ya. Ini kalau kita lihat kan seolah-olah hanya ada satu musim dingin ya. Tapi kalau kita detailkan lagi dalam 120 tahun ini, maka di dalam satu musim dingin ini, dalam satu periode glasial, banyak peak-peaknya ya. Jadi interglasialnya juga ada. Nah, kalau kita ambil ya di 20 juta tahun terakhir, di 20.000 tahun terakhir, yang seolah-olah dari periode hangat interglasial menuju glasial ya, ternyata banyak juga ya di sini yang peaknya yang ada ya di sini. Bahkan kalau kita ambil di sini antara 11.000 ya ke 13.000 ya, seolah-olah ini menjadi satu periode glasiasi ya.
Nah, ini ternyata banyak juga peak-peak interglasial. Jadi skala ini penting ya di situ, dan biasanya kalau kita meneliti satu lokasi yang kita susun itu sebetulnya adalah skala perubahan iklim lokal ya di situ. Nah, kalau digabungkan di berbagai tempat itu menjadi perubahan iklim global ya, paleoclimate global. Nah, selain itu menentukan perubahan iklim itu dengan cara geokimia ya di sini, terutama dari lingkungan air. Jadi air itu memiliki oksigen ya di situ. Jadi ini bisa dipelajari di mana oksigen itu memiliki 3 isotop yang stabil. Isotop 16, 17 dan 18 ya. Isotop 17 itu hanya 0,04% jumlahnya, jadi diabaikan. Nah, sehingga H2O penyusun lautan ya itu sebagian besar memiliki H2O yang 16, O-nya 16 dan H2O dengan O18. Nah, apabila terjadi evaporasi penguapan ya, maka pada saat periode interglasial yang ya, karena kalau penguapan itu yang diangkat itu biasanya unsur yang ringan ya. Jadi kalau kita bandingkan oksigen 16 itu ada neutronnya ada 8, sementara oksigen 18 neutronnya ada 10, jadi lebih berat ya. Jadi kalau ada evaporasi pasti yang diangkat itu adalah H2O dengan O16 ya. Pada saat periode interglasial H2O tadi akan dikembalikan ya dalam bentuk presipitasi. Dia akan turun lagi ya dari darat dalam bentuk sungai dan air tanah ya, sehingga relatif komposisi H2O antara O16 dan O18 itu rasionya masih rasio yang tinggi ya di situ. Nah, sementara itu pada saat periode glasiasi ya, di mana ketika evaporasi ini membawa H2O dengan O16, ketika dia turun ya di presipitasi, hampir semuanya akan disimpan dalam bentuk gletser di daratan ya. Akibatnya apa? Maka lautan kita, samudra kita, H2O-nya tuh kaya akan O18 ya di sini. Jadi rasionya menjadi berbeda dengan rasio ketika interglasial. Nah, perbedaan rasio pada saat H2O melimpah dan pada saat O18 melimpah dan pada saat O16 O16 juga banyak ya. Ini kemudian bisa disusun menjadi kurva iklim ya di sini dengan melihat rasio dari isotop oksigen tadi. Jadi kalau dia turun ke bawah itu menunjukkan O18 maksimum, berarti dia pada periode glasiasi ya. Jadi demikianlah para ahli ya menentukan iklim masa lampau ya, atau paleoclimate. Nah, karena oksigen itu kalau di samudra itu tersimpan di air maupun pada cangkang-cangkang hewan dengan komposisi CaCO3 ya, CO kan, oksigennya ada, itu juga memiliki O18 dan O16. Maka kedua cara ini bisa dibandingkan. Misalkan ini di daerah kutub selatan ya, di Danau Vostok ini es setebal 13.000 feet ya, ini diambil di mana yang tertua itu 420.000 tahun ya di sini, dan ini ya dia akan menyimpan lapisan-lapisan musim panas, musim dingin, musim panas. Jadi kalau yang cerah ini biasanya musim panas ya, yang gelap ini musim dingin ya. Jadi pada saat musiman ya, perubahan musim. Nah, jadi setiap lapis ini kemudian diambil ya, ditentukan rasio isotopnya, maka bisa disusun ya di sini. Jadi kalau dia naik ya rasionya berarti sedang panas, kalau dia turun ya berarti sedang dingin. Demikian seterusnya ya. Jadi kita memiliki fase-fase glasial dan interglasial ya di situ. Nah, kalau dibandingkan dengan isotop oksigen dari cangkang foram dari CaCO3 juga sama ya diperoleh di sini. Misalkan pada 350.000 tahun yang lalu ada glasiasi ya. Pada 250.000 tahun ada glasiasi. 150.000 tahun yang lalu ada glasiasi. Jadi sepintas seolah-olah intervalnya 100.000 tahun ya ada glasiasi. Nah, jadi perubahan-perubahan iklim yang teratur ya. Jadi setiap berapa ribu tahun dia akan mengalami perubahan iklim. Ini menjadi satu pola yang menarik ya di sini. Jadi inilah yang dipelajari ya. Jadi para ahli paleoclimate untuk menyusun perubahan iklim.
Mengapa studi paleoclimate ini menjadi sangat penting? Karena tadi kita jangan lupa Homo sapiens atau Homo yang lain ya, Homo erectus itu memang dihadirkan pada saat periode fluktuasi iklim yang sangat dominan dan pada saat bumi itu berada pada kondisi glasiasi yang sangat sering ya di situ, sehingga kita harus mempelajari itu. Nah, keteraturan dari perubahan iklim itu sebetulnya dikontrol juga ya oleh faktor astronomis ya di sini. Jadi bagaimana jarak atau posisi bumi terhadap matahari, karena matahari inilah menjadi sumber pengontrol iklim yang utama ya di situ. Dia mengontrol perbedaan temperatur di permukaan, dia mengontrol sirkulasi udara, mengontrol juga sirkulasi laut ya di situ yang menentukan iklim. Nah, yang pertama ya karakteristik atau perilaku eksentrisitas. Eksentrisitas ini bahwa bumi di dalam melakukan perjalanan ya mengelilingi matahari itu tidak dengan satu pola orbital yang sama ya. Jadi kadang dia melingkar, kadang dia elips gitu ya di situ. Nah, perubahan itu terjadi setiap 100.000 tahun sekali ya. Selain itu ada obliquity. Obliquity ini terkait dengan tilting ya di sini. Jadi planet bumi itu sebetulnya di dalam putarannya tidak persis seperti gangsing, dia agak miring ya. Nah, sudut kemiringan ini, tiltnya ini, obliquity-nya itu berubah-ubah ya. Itu jadi antara 22 sampai 24 derajat ya perubahannya. Saat ini kita di 23,5 derajat ya kemiringannya menuju 24. Nah, perubahan kemiringan ini, jadi bumi itu kayak wobbling itu kayak berputar-putar, nggak stabil gitu ya. Itu akibat posisi obliquity ini. Nah, perubahannya setiap 41.000 tahun sekali. Nah, selain itu presesi ini ternyata posisi garis kutub kita itu juga berubah-ubah ya di sini di dalam mengelilingi matahari. Nah, ini yang kita sebut sebagai presesi, baik itu presesi sumbu maupun presesi orbitnya ya di sini berubah-ubah. Nah, ini kalau presesi sumbu ini setiap 23.000 tahun sekali kita kayak bergoyang gitu ya di situ. Nah, ini juga mengontrol berapa besar radiasi matahari yang diterima oleh bumi ya di situ. Nah, sehingga dari data-data S tadi, kemudian dari cangkang forum tadi, para ahli kemudian melihat perubahan tersebut memiliki pola ya, di mana polanya sebagian besar dikontrol oleh obliquitas ya di sini. Jadi obliquitasnya paling kecil kan 21, paling besar 24 ya di sini. Nah, kita sekarang 23,5 ya. Efeknya apa sih gitu ya? Jadi semakin besar obliquitas, semakin miring bola bumi kita, maka kutub kita ini juga akan semakin dingin kan, karena dia relatif jauh dari pusat radiasinya. Pusat radiasi kan ada di bagian tengah sini ya. Sebaliknya kalau obliquitasnya kecil, berarti kutub kita ini menerima radiasi lebih banyak ya di situ. Nah, akibatnya kalau obliquitasnya maksimum ya, kita sebetulnya masuk di periode glasiasi ya di situ. Mungkin kalian ada pertanyaan, ini kan kalau yang satunya kutub selatannya kan kalau obliquitasnya besar, kutub selatannya kan akan cair gitu ya. Nah, betul, tapi sebetulnya yang tadi yang berperan penting itu sebetulnya glacier yang ada di kutub utara ya di situ. Nanti kita akan pelajari juga, bukan hanya dia langsung bersentuhan dengan kehidupan kita, karena manusia itu umumnya berada di kontinen dan kontinen hampir semua berada di belahan bumi utara. Selain itu juga ada faktor sirkulasi arus laut ya yang sangat menentukan bagaimana proses temperatur bumi ini bekerja ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari ya, dari perubahan iklim yang teratur ini ternyata dikontrol oleh siklus Milankovitch ya di situ. Nah, kalau kita lihat ya di sini, jadi samudra kita ini sebetulnya penyimpan panas yang baik ya di situ, dan panas itu kemudian didistribusikan. Nah, ini yang kita sebut sebagai ocean conveyor ya di situ. Jadi dia mendistribusikan massa air dari satu samudra ke samudra lain. Penggeraknya ini sebetulnya adalah densitas ya. Jadi
perbedaan berat jenis air ya di situ. Dia bergerak dari satu samudera ke samudera lain. Dia membawa massa air yang hangat dari daerah khatulistiwa ke daerah yang dingin ya. Nah, kemudian ketika massa air ini menjadi dingin, dia lebih berat ya. Nah, dia kemudian turun ke bawah menggantikan massa air yang di daerah khatulistiwa itu bergerak naik ke atas ya di situ. Nah, inilah yang kemudian menjaga iklim bumi tetap hangat ya di situ. Seperti yang kita lihat di sini ya. Dia bergerak ke, nah ini yang hangat ya, dari utara bergerak ke selatan ya di sini. Itu maaf, dari selatan ke utara ya di sini. Kemudian yang berat itu nanti akan bergerak dari utara ke selatan ya di situ. Itu ya. Kemudian yang di sini juga Antartika yang paling berat juga bergerak ke utara ya di sini. Itu kalau kita lihat di Atlantik ya di situ. Nah, tadi kita singgung ya bahwa kalau semakin banyak es di kutub utara ya di sini, maka air yang dibawa oleh sirkulasi samudra ini juga dengan cepat menjadi dingin. Nah, kalau dengan cepat menjadi dingin, maka dia kemudian kembali dia tidak akan efektif ya membawa panas, karena dengan cepat mendingin maka dia kemudian akan turun ke bawah. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan temperatur bumi juga ikut berkurang ya di situ, karena alih-alih dia membawa panas, dia malah lebih banyak membawa massa yang dingin dari bagian belahan utara bumi kita ya di situ. Nah, jadi kita lihat ya di kalau ini dari Pleistosen akhir menjelang ke Holosen ya di sini, ini 11.000 tahun. Jadi bagaimana perubahan-perubahan tadi ya, dimana kalau ke bawah ini kan dingin ya, dimana ini kemudian menghangat ya di situ. Dia berfluktuasi di sana. Oke, nah pada Holosen sendiri ya, kita memiliki masa maksimum yang tadi sudah kita lihat di paparan Sunda ya. Dia maksimum pada 5.000 tahun ya, kurang lebih 5.000 tahun sampai kurang lebih 8.000 tahun ya. Di sini ini maksimum Holosen secara global. Setelah itu kemudian dia agak mendingin ya. Sampai kemudian saat ini kita memiliki global warming ya, dimana seharusnya temperatur bumi mendingin, kita malah membuat dia menghangat kembali ya ini. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, tadi kita sebelumnya kita sudah menyinggung bahwa Holosen itu kan dibagi 3 ya, Greenlandian, Grippian sama Magalayan ya di sini. Jadi ini perubahan 11,7 ya, batas antara Pleistosen dan Holosen ya di sini, ditandai dengan perubahan temperatur ya di sini yang cukup signifikan ya. Nah, kemudian North Grippian ya, ini di 8,2 ya. Ini juga perubahannya cukup drastis. Kemudian di Magalayan ya, Magalayan yang pernah kita singgung, terjadi kekeringan ya. Jadi temperaturnya meningkat luar biasa ya. Di sini ini terjadi cukup baik ya batasnya. Nah, kita sempat menyinggung ya di pertemuan kedua bagaimana manusia beradaptasi ya terhadap perubahan iklim tadi. Jadi ini kurang lebih pada 70.000 tahun ya, 80.000 manusia modern Homo sapiens meninggalkan Afrika ya di sini. Nah, ini kemudian dia beradaptasi selama musim interglasial, berpindah ketika glasiasi dan seterusnya ya di sini. Nah, kemudian kurang lebih di 11.000 tahun terakhir ya, ini ketika glasiasi berakhir, kemudian kita masuk ke Holosen ya, maka di sini domestikasi pertanian muncul ya, kemudian masyarakat juga semakin tertata ya di sini sampai masuk ke periode maksimum klimat ya, kemudian mendingin kembali. Nah, jadi kita bisa melihat ya bagaimana manusia-manusia sebelum kita ya, manusia purba itu mengatasi fluktuasi iklim yang luar biasa ini. Mereka beradaptasi ya di situ. Dan proses adaptasi itulah yang kemudian menghasilkan banyak subspesies yang ada ya di situ. Jadi ada yang bertahan seperti Homo sapiens, ada juga yang tidak bisa bertahan ya dalam perubahan iklim tersebut. Nah, sehingga perubahan iklim bumi ini ya, yang kalau kita lihat saat ini kita ada di kurang lebih di sini, sebetulnya kita tidak juga bukan planet kondisi yang paling panas ya.
bumi kita tuh pernah yang paling panas tuh di Eosen ya, di situ. Di Eosen panas sekali ya. Sebelumnya juga berfluktuasi pada periode Mesozoiknya ya, Paleozoik Mesozoik ya di sini. Nah, tetapi yang menarik sebetulnya ya, jadi di sini akan terjadi peningkatan kembali yang kita kenal sebagai perubahan iklim global ya, disebut global warming. Nah, jadi kalau dari data satelit ya dari tahun 93 hingga saat ini, kenaikan iklim kita itu konstan ya. Jadi 3,3 mm per tahun ya di sini naiknya. Jadi data kita ada di sini, kemudian data-data sebelumnya dari data geologi ya itu ada di sini. Maka para ahli kemudian merancang skenario ya. Jadi kenaikan pada 2100 nanti ya, pada tahun 2100, jadi 80 tahun dari sekarang ya. Nanti kalau kalian masih panjang umur bisa membuktikan kurva ini mana yang benar ya. Ada yang prediksi pesimistik ya, artinya naiknya nggak banyak, paling cuma 0,3 meter. Ada juga yang naiknya itu sampai 2,4 meter ya. Karena diketahui kenaikan 1 derajat Celcius saja yaitu akan memicu kenaikan muka laut kita menjadi 2,3 meter, sehingga proyeksi yang optimistik yang 2,4 itu dia menghitung temperatur bumi kita naik sampai 1 derajat ya di situ. Nah, sebetulnya apa yang menyebabkan kenaikan muka laut ya? Kita mengetahui es yang mencair ya, tapi saat ini sekarang para ahli mengetahui kalau dari kurva ini gletser itu, pencairan gletser itu bukan faktor yang utama ya, dia paling hanya menyumbang sekitar 20-40% ya. Tapi yang lebih besar itu karena laut kita memuai ketika panas, ini kita sebut sebagai thermal expansion ya. Thermal expansion, jadi mengembang karena panas ya. Maka ini dia menyebabkan muka laut kita naik ya. Jadi karena air samudra ini menyimpan panas, dia memuai, mengembang, maka kemudian dia volumenya membesar ya. Jadi kemudian itu menyebabkan kenaikan muka laut kita. Inilah faktor utama perubahan iklim ke depan ya. Jadi tugas kita sebetulnya menjaga agar jangan sampai kenaikan muka laut itu kenaikan iklim ya, perubahan temperatur kita tuh jangan sampai 1 derajat lebih panas dari sekarang, itu berbahaya sekali ya. Kita bisa melihat ya bagaimana kota-kota dunia yaitu umumnya dibangun di daerah pesisir itu mengalami tantangan. Kenapa? Karena perubahan iklim itu akan menyebabkan kota-kota pesisir itu terancam dengan naiknya muka laut. Kita bisa belajar dari Venesia ya. Venesia itu berada di tepian laut Adriatik ya. Dia berada di sebuah laguna di mana dia sebetulnya dibatasi oleh satu morfologi spit atau bura ya. Jadi endapan pasir yang memanjang. Tapi ada beberapa inlet atau jalur air masuk ya di sini. Nah, kota Venesia dibangun di endapan Delta Purba ya, Delta Po ya di sini. Kemudian karena proses pesisir dia ditutup oleh barrier island ya. Jadi pulau penghalang di sini. Nah, sehingga dia menjadi lagun. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya dari data itu dari awal abad 20 itu sebetulnya dia sudah mengalami penurunan 0,15 sampai kemudian di tahun 70-an sampai 3,8 mm per tahun. Kalau kita perhatikan dia dari citra satelit ya, ini berkisar antara 2 sampai 3 cm memang penurunannya ya. Jadi ini kayak sebuah kota pulau ya. Tetapi sebetulnya perubahan iklim ini ya, dimana kotanya perlahan-lahan tenggelam ya karena naiknya muka laut, itu disiasati oleh masyarakat diubah menjadi aset wisata ya, yang kita kenal sebagai wisata gondola berperahu menyusuri kota, bangunan-bangunan kota yang hampir tenggelam ya di situ. Nah, Venesia itu sebetulnya mengalami tantangan ya, bukan hanya dari kenaikan muka laut tapi juga secara geologi ya. Secara geologi ya, dia sebetulnya berada di sebuah daerah yang proses subduksinya menyebabkan lempeng yang ada di atas itu tertarik ke bawah ya di sini. Ini kita sebut sebagai proses isostasi ya di situ. Jadi tarikan pembebanan akibat interaksi lempeng tektonik ya.
Nah, jadi di sini dia karena lempeng Adriatik ini dia masuk ke bawah, sehingga otomatis yang di atas ini juga tertarik turun ya, termasuk kota Venesia. Itu yang pertama. Kemudian tadi kita sudah singgung ya, sebetulnya kota Venesia itu berada di cekungan Po ya, dengan delta Po-nya. Jadi endapan delta itu ya cukup tebal, dan karena karakter endapan delta itu merupakan sedimen berbutir halus yang cenderung ketika mengalami kompaksi ya di situ, terutama akibat penambahan beban konstruksi, maka ini juga menimbulkan ancaman ya. Jadi bangunan-bangunan itu juga dengan sendirinya juga karena membebani endapan lempung delta di bawahnya, dia juga akan mengalami sinking ya, subsidence. Nah, selain itu kebutuhan masyarakat terhadap air tanah itu juga mengakibatkan lempung-lempung tadi yang sebelumnya dia menahan air, airnya diambil, akibatnya porinya nggak ada, hilang ya, di situ nggak ada isinya, maka butiran-butiran sedimen tadi semakin padat ya. Nah, ini mengakibatkan dia semakin kompak, semakin memadat ya. Itu mengakibatkan dia semakin turun kotaknya. Selain itu naiknya muka laut itu juga memicu menambah frekuensi badai ya. Di sini ini menjadi tantangan. Nah, sehingga karena lagun yang ada di Venesia ini menerima laut dari beberapa inlet atau pintu masuknya yang di antara pulau-pulau penghalang ini, maka kemudian mereka membangun satu proyek ambisius yang namanya proyek Musa ya. Mungkin mengacu pada cerita Nabi Musa yang membelah lautan. Mereka pengen membelah lautan dengan cara membuat penghalang ya di sini dengan tenaga hidrolik, sehingga ketika ada badai, lagun ini betul-betul terpisah dari laut ya. Jadi air laut nggak bisa masuk ke lagun, tidak bisa menenggelamkan kota Venesia ya. Itu yang sedang mereka bangun. Jadi yang kita pelajari ya di Venesia itu, mereka bisa beradaptasi ya, mereka bisa mengembangkan wisata ya. Selain itu mereka juga tidak mau menyerah ya dengan teknologi. Mereka berupaya menahan naiknya muka laut dengan membentuk tanggul-tanggul hidrolik di situ. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta di Indonesia ini salah satu dari beberapa kota besar yang ada di pesisir, dan pada 2050 ya 23 juta masyarakat Indonesia itu terancam kenaikan muka laut ya. Rata-rata muka laut di Indonesia itu naik 6,7 mm per tahun, jauh lebih cepat daripada Venesia yang tadi cuma 3 mm ya. Kita 2 kali lipatnya. Bahkan di Jakarta 3 kali lipat ya, 9 mm per tahun ya di sini. Jadi bisa dihitung ya, ini pemodelan dari ITB ya. Bisa kita lihat pada saat 2050 nanti ya, 30 tahun lagi Jakarta kota itu akan tenggelam ya, kemudian Kemayoran, Sunter, Penjaringan itu semuanya akan menjadi laut ya di sini. Ini satu tantangan. Nah, jadi apakah kita bisa meniru Venesia, mengubah ini menjadi aset wisata sambil kita kemudian membangun teknologi untuk melindungi kota-kota besar kita? Ini satu tantangan besar ya. Kita tahu bahwa desain tanggul Jakarta yaitu juga tidak bisa berjalan dengan baik karena isu sosial ya. Jadi ini memang problem ya di Indonesia, problem aspek sosialnya untuk problem engineering jauh lebih besar daripada masalah keteknikannya. Nah, mudah-mudahan ya Jakarta, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar kita di Indonesia mampu beradaptasi. Ini yang bisa kita pelajari ya. Jadi sekali lagi, Homo sapiens kita semua itu memang datang pada saat fluktuasi iklim begitu dramatik ya, dan kita tidak boleh kalah dengan perubahan iklim tentunya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.